Halo teman-teman semua dan adik-adik semua. Selamat berjumpa di channel Calon Pensiun. Di channel ini saya akan banyak berbagi tentang matematika. Dan tentunya juga hal-hal lain yang mudah-mudahan bisa berguna kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang operasi dasar bilangan bulat. Ya, karena operasi dasar bilangan bulat ini merupakan operasi yang betul-betul menjadi dasar untuk pengembangan operasi-operasi yang lebih kompleks. Misalnya, operasi dalam bentuk persentase, bentuk pangkat, bentuk akar, maupun dalam bentuk logaritma. Dan juga sangat membantu kita di dalam kita menyelesaikan soal-soal ketidaksamaan, soal-soal persamaan, soal-soal pertidaksamaan. Ya, karena misalnya kita memberikan soal kepada anak-anak kita, misalnya min 3x, min 4x, ini berapa? Ini anak-anak kita banyak mengalami kendala. Padahal sebenarnya ini dasarnya hanyalah berapa nilai min 3 kurang 4. Ya. Nah, untuk kesempatan pada saat ini saya akan berbagi pada dua operasi dasar, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Namun sebelumnya, apakah itu himpunan bilangan bulat? Nah, himpunan bilangan bulat itu gabungan dari bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, dengan bilangan cacah, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dilambangkan dengan Z. Ya, operasi penjumlahan itu simbolnya tambah, operasi pengurangan simbolnya ini kurang, operasi perkalian simbolnya kali, operasi pembagian simbolnya bagi atau garis miring atau garis mendatar. Nah, perlu teman-teman dan adik-adik ketahui bahwa nilai bilangan itu ada yang positif. Itu ditandai dengan tanda positif, ya, atau plus. Nah, yang positif ini juga bisa juga tanpa tanda positif. Nah, misalnya kita tulis seperti ini. Ini positif 5 atau plus 5. Atau juga dengan tanpa tanda positif di depannya. Nah, ini kita bisa analogikan sebagai harta. Ada pula bilangan yang negatif. Itu ditandai dengan tanda negatif. Ya. Tanda negatif, garis mendatar, atau tanda minus. Biasa kita singkat dengan min. Misalnya ini minus 5. Nah, ini minus ini, negatif ini kita analogikan sebagai hutang. Nah, dalam garis bilangan horizontal, ya,
kita bisa tunjukkan kedudukan ya, bilangan positif 5 itu berada 5 satuan di sebelah kanan 0. Dan bilangan positif itu arahnya selalu ke kanan pada garis bilangan horizontal. Bilangan negatif 5 itu arahnya ke kiri ya, 5 satuan dari 0. Jadi bilangan negatif itu arahnya selalu ke kiri. Ini perlu kita pahami bersama untuk memudahkan kita nanti di dalam menyelesaikan soal-soal operasi bilangan bulat. Kita bisa lihat contoh operasi jumlahan. Di sini saya sudah menulis beberapa contoh. Misalnya positif 3 ditambah positif 2 sama dengan 5. Ini dapat kita tunjukkan menggunakan garis bilangan. Jadi kita mulai dari skala 0. 3 satuan ke kanan. Ya. Kemudian dari skala 3, kita lanjutkan 2 satuan ke kanan. Maka kita mendapatkan 5. Jadi 3 tambah 2, 5 ditunjukkan oleh garis bilangan seperti ini. Jika keduanya negatif, misalnya minus 3 ditambah minus 2, itu sama dengan minus 5. Dapat ditunjukkan dengan garis bilangan sama dengan yang pertama tadi. Kita mulai dari 0, kita melangkah 3 satuan ke kiri, negatif, kemudian dilanjutkan ke kiri 2 satuan, maka kita berada pada minus 5. Contoh ini dapat kita mengambil suatu kesimpulan yang penjumlahan dua bilangan yang sama tandanya, ya, apakah itu kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Jika kedua-duanya positif, maka tanda hasil penjumlahan adalah positif. Jika kedua bilangan itu negatif, maka tanda dari hasil penjumlahan itu negatif. Ya, kalau yang positif tadi, kita gunakan analogi, harta ditambah harta sama dengan harta. Hutang ditambah hutang adalah hutang. Bagaimana jika salah satunya negatif? Misalnya 3 tambah min 2, ya, kita bisa lihat di sini, gunakan garis bilangan. Ya, kita mulai dari 0, ya, 3 langkah ke kanan, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke kiri. Maka kita akan mendapatkan 1. Kemudian min 3 ditambah 2, maka pada garis bilangan kita mulai dari 0, langkah 3 satuan ke kiri, dilanjutkan dengan 2 ke kanan. Maka kita mendapatkan min 1. Ya, sehingga min 3 tambah 2 min 1. Dari dua contoh ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa jika penjumlahan dua bilangan, salah satunya adalah bilangan negatif, maka tanda dari hasil penjumlahan itu ditentukan oleh bilangan terbesar dengan terlebih dahulu mengabaikan tanda dari kedua bilangan. Dan kedua bilangan itu kita kurangkan
Ya, sebagai contoh di sini tadi 3 dengan 2, 3 lebih besar dari 2, 3 itu positif. Maka tanda dari hasil penjumlahannya adalah positif. Kemudian 3 dengan 2 kita kurang, menghasilkan 1. 3 tambah min 2 positif 1. Kemudian min 3 tambah 2, 3 dengan 2, 3 lebih besar dari 2. Tanda dari 3 adalah minus. Maka hasil bahannya adalah tandanya minus. Kemudian 3 dan 2 kita kurang, hasilnya 1. Sehingga 3 tambah 2 minus 1. Saya bisa ambil contoh lain. Misalnya min 8 tambah 5 misalnya. Ya. 8 lebih besar dari 5 dengan mengabaikan tanda negatifnya. Maka tanda hasil penjumlahan ini adalah negatif. Kemudian 8 dengan 5 kita kurang. Hasilnya 3. 8 tambah minus 5. Sama dengan yang di atas. 8 ini besar dari 5, maka tandanya positif. Ya, penjumlahannya positif, 8 kurang 5 adalah 3. Sehingga 8 ditambah min 5 adalah positif 3. Bisa ditulis saja seperti ini. Nah, sekarang untuk pengurangan operasi pengurangan, jika kita memahami dengan baik operasi penjumlahan, operasi pengurangan ini juga akan mudah kita pahami. Saya ambil contoh sederhana, 5 kurang 2 itu biasa ini 3. Kemudian 5 ditambah minus 2 itu juga adalah 3. Ternyata ini hasil operasinya, hasil dari operasinya ini sama. Ya, 5 kurang 2, 3. 5 tambah min 2 juga 3. Kalau pada garis bilangan 5 kurang 2 kita tidak bisa tunjukkan. Kita ganti operasinya, dari operasi kurang kita ganti menjadi operasi tambah. Dan bilangan yang mengurang itu kalau tandanya positif, ya, kita ubah menjadi negatif. 5 kurang 2, kita dapat ubah menjadi 5 tambah min 2, karena hasilnya sama. Garis bilangan seperti tadi, kita dapatkan ya seperti ini. 5, 1, 2, 3, 4. 5, kemudian 3, 2 ya pikir. Kita dapatkan ya ini ya. Oke. Nah, dari 2 contoh ini, maka secara umum kita bisa mengatakan jika sebuah bilangan A dikurangi dengan sebuah bilangan B itu sama hasilnya dengan bilangan A ditambah dengan lawan dari B. Ya, seperti ini. 2 positif ini. Ini 5 positif. Ini adalah tanda kurang, tanda operasi. Kita ubah tanda operasinya dari operasi kurang
kita ubah menjadi operasi tambah. Kemudian bilangan yang mengurang itu kita ubah tandanya. Jika awalnya positif, bilangan positif, kita ubah menjadi bilangan negatif. Juga sebaliknya. A kurang B sama dengan A tambah minus B. Ya. Misalnya saya ambil contoh yang lain. Misalnya 6 kurang 4. Ya, ini biasa. 2. Ya. Kemudian misalnya lagi saya ambil 6 kurang 9. Ya, 6 kurang 9 ini biasa yang masalah. Maka ini kita bisa ubah menjadi 6. Operasi kurang kita ganti menjadi operasi tambah. Lawan dari positif 9 adalah minus 9. Itu juga sebaliknya, lawan dari minus 9 adalah positif 9. Maka ini kita kembali kepada operasi pelahan. Maka di sini kita dapatkan nanti ya 9 ini besar dari 6, tandanya minus. Kemudian 9 kurang 6. Ya. 3. Berikutnya 6 kurang minus 9. Ini 6, operasi kurang kita ubah menjadi operasi tambah, operasi penjumlahan. Kemudian min 9 itu lawannya adalah positif 9. Ya. Bisa kita tulis seperti ini saja, 6 tambah 9. Ini sama dengan plus. Kemudian minus 6. Ya, kurang 9. Maka ini ya bisa kita kerjakan seperti di atas, minus 6 tambah, ya ini kita ubah menjadi tambah 9 positif, ganti menjadi negatif 9. Ya. Tandanya kita ganti, kita ubah lawannya, sehingga kita dapatkan adalah negatif 15. Ya. Sama-sama negatif. Kemudian minus 6 kurang minus 9. Maka kita dapatkan minus 6 tambah ya, positif 9. Ini sama dengan ya, 9 dikurang 6. 3. Ya. Dengan contoh ini, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dan adik-adik dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika teman-teman dan adik-adik merasa materi ini memberi manfaat, silakan di subscribe, like, share, dan komen. Nah, kemudian teman-teman dan adik-adik semua dapat memberikan jawaban dari soal berikut ini di kolom komentar. Minus 25 kurang minus 58 sama dengan berapa?
Saya tunggu dapat teman-teman dan adik-adik semua. Sekian dan terima kasih.